Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Amri Sakbana dari kelas PTI 2024C dengan NIM 24050974068. Di sini saya akan memaparkan hasil hasil dari analisis saya tentang perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Dan yang kedua, ada resume atau review artikel ilmiah yang telah saya temukan. Yang pertama, perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. A. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menurut T. Rakajoni 1993 diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan pembelajaran juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Yang B, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Sanjaya 2007 adalah pola pengumum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Pada dasarnya, strategi masih bersifat konseptual mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Yang C, metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Slameto 2003 adalah cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode juga dapat diartikan cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang D, model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce and Weil 1986 adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengarah pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Berikut taksonomi dari model pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Model adalah gabungan dari pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Contohnya adalah model kooperatif, model problem-based learning. Lalu ada pendekatan, cara pandang atau filsafat dasar dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah konstruktivistik dan saintifik. Lalu ada strategi pembelajaran, yaitu rencana umum atau pola pembelajaran untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah strategi ekspositori dan strategi inquiry. Dan selanjutnya ada metode, yaitu cara khusus dalam melaksanakan strategi. Contohnya adalah metode ceramah, metode diskusi, dan demonstrasi. Berikut rangkuman dan review artikel ilmiah dengan judul A Meta-Analysis of Online Learning, Blended Learning, the Flipped Classroom, dan Classroom Instruction for Pre-Service and In-Service Teacher yang diteliti oleh Richard F. Smith dan kawan-kawan. Latar belakang artikel ini membahas bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kalangan calon guru, pre-service, dan guru yang sedang mengikuti pelatihan atau in-service. Teknologi dalam pembelajaran dapat diterapkan dengan cara online learning atau semua pembelajaran dilakukan secara daring, blended learning, kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka. Lalu ada flipped classroom, peserta belajar mencari materi secara mandiri melalui materi daring lalu mengaplikasikannya dalam pengetahuan tersebut di kelas dengan aktivitas interaktif. Tujuan penelitian ini menggabungkan 107 studi untuk menganalisis efektivitas teknik pembelajaran berbasis teknologi seperti online learning, blended learning, flipped classroom, dan juga membandingkan dengan metode tradisional classroom instruction khusus untuk mahasiswa calon guru pre-service dan guru yang sedang mengikuti pelatihan atau in-service.
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu meta-analisis. Ini menganalisis 3 aspek utama. Yang pertama, hasil belajar atau achievement, seberapa besar pemahaman peserta didik. Yang kedua, ada kepuasan belajar atau attitudes of satisfaction, apakah mereka menikmati pembelajaran. Dan yang terakhir, kepercayaan diri atau self-efficacy, yaitu keyakinan untuk mengajar dengan teknologi. Hasil penelitian ini adalah yang pertama dilihat dari aspeknya, aspek hasil belajar. Online learning mendapatkan hasil yang kecil, sementara blended learning mendapatkan sedang hingga tinggi dengan nilai G+ sama dengan 0,54. Lalu untuk flipped classroom sendiri disatukan dengan blended learning. Aspek kepuasan, online learning mendapatkan hasil yang sangat rendah. Blended learning mendapatkan lebih tinggi dari online learning. Lalu dari aspek self-efficacy, online learning mendapatkan rendah hingga sedang. Blended learning mendapatkan tinggi dengan nilai G+ 1.10. Dan untuk flipped classroom sendiri disatukan dengan blended learning. Kesimpulannya adalah blended learning dan flipped classroom terbukti memberikan hasil yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan dan terutama memperkuat kepercayaan diri pada calon guru dan guru. Meskipun pembelajaran online juga efektif dibandingkan dengan metode tradisional, penggabungan dengan sesi tatap muka, blended learning atau flipped classroom menghasilkan manfaat yang lebih signifikan. Sekian dari presentasi saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.